Karena apa? Negara kita sepertinya didikte oleh bandit. Bandit yang menentukan arah negara ini. Caranya gimana? Kalau ada kasus hukum gitu, menyangkut bandit besar, itu biasanya satu, tidak berani ngungkap. Lalu sesudah diungkap, berbelok. Tinggal presiden mau berani membuat terobosan atau tidak. Tidak pernah satupun pelaku kejahatan dari Polri itu disebut institusi. Pasti oknum. Nah kalau oknumnya terlalu banyak, lalu kan oknum semua. Ya insya Allah saya tidak akan lelah, akan terus berbicara. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Kita berjumpa kembali di Terus Terang, podcast di mana saya selalu bicara secara terus terang dan tanpa basa-basi. Pada episode kali ini, saya tidak membahas masalah yang dipilih sendiri secara khusus sesuai dengan perkembangan di lapangan, tetapi saya mau menyapa netizen yang setia menjadi penonton Terus Terang, yang menyampaikan komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya atas episode-episode yang sudah lalu. Tentunya yang perlu saya tanggapi, karena kalau mau dijawab semua, setiap episode jumlahnya ratusan. Maka saya pilih yang bisa mewakili topik tertentu. Saya kan selalu bilang, silahkan mau tanya apa. Nah sekarang giliran Anda untuk bertanya. Yuk kita mulai. Apa saja pertanyaan atau komentar-komentar yang masuk dari netizen untuk setiap episode yang sudah kita lewati. Ya Pak Mahfud, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kali ini episode khusus untuk kita merespon Pak, para follower Pak Mahfud ya. Di penonton Terus Terang maupun juga di akun-akun media sosial yang lain yang ngikutin Pak Mahfud. Kita ngambil dari tanggal 14 Januari episode Terus Terang di tanggal itu sampai ke tanggal 18 Maret Pak. 3 bulan terakhir kita ambil perwakilan Pak, beberapa, ada puluhan, ada ratusan, tapi kemudian kita ambil perwakilan masing-masing. Misalnya nih saya mulai Pak, untuk tanggal 14 Januari ketika judulnya itu jangan biarkan negara didikte oleh bandit. Nah, waktu itu Bapak nanggapin, seingat saya, pagar laut Pak. Pagar laut ya, jadi Bapak agak keras bicara waktu itu. Nah ini kita ambil 3 komen Pak. Saya bacakan, ini dari Dunia Dani. Sama Pak, rasa sakit hati, sedih dan khawatir dengan negara ini. Tapi sudah banyak pejabat yang dablek sekarang ini. Nggak ada malu-malunya lagi, gitu ya Pak. Ya. Lalu ada lagi Pak Mahfud, Ikra Vibes nih akunnya. Sungguh melukai rasa keadilan. Kalau masih ada koruptor, terapkan hukum seperti di Cina atau di Korea Utara. Wow. Lagi Pak, ini Silengut. Semoga Pak Prabowo serius menangani masalah-masalah yang dibicarakan di podcast ini. Kalau nggak segera diselesaikan, kapan lagi? Mumpung sekarang sudah menjadi presiden dalam kurun kekuasaan dan dalam genggaman. Ingat, kekuasaan tidak lama. Monggo Pak, responnya apa Pak? Iya, dulu ekspresi saya di dalam episode itu, kita sebagai bangsa, bukan saya ya, itu perasaan publik yang saya tangkap dari suara-suara di masyarakat, baik di tulisan-tulisan di koran, di berita-berita maupun di medsos terutama, ada kekecewaan. Karena apa? Negara kita sepertinya didikte oleh bandit. Bandit yang menentukan arah negara ini. Caranya gimana? Kalau ada kasus hukum gitu, menyangkut bandit besar, itu biasanya satu, tidak berani ngungkap. Lalu sesudah diungkap, berbelok. Sehingga tidak sampai tuntas. Kalau sudah berbelok biasanya disertai dengan pencarian kambing hitam. Sehingga mencari orang untuk menjadi tumbal di situ. Meskipun tidak melakukan atau dia hanya sebagai orang bawah, tapi dia yang dijadikan orang paling atas sebagai pelaku, gitu kan? Kan hampir sama semuanya. Itu karena
dugaan masyarakat ini mafianya yang di belakang yang menentukan jalannya hukum. Saya tidak ingin menuduh apa yang sering terjadi di aparat penegak hukum ketika zaman Orde Baru dulu. Di zaman Orde Baru itu dulu ada kasus bahkan seorang hakim karena masa reformasi ya, namanya Sahlan gitu, lalu mengungkap bahwa perkara-perkara di Indonesia itu sudah diternak sejak sebelum menjadi kasus. Sebelum menjadi kasus kalau ada perkara itu sudah dikelola itu gitu mafianya sudah ngelola, sudah mesen polisinya siapa yang menyidik, jaksanya siapa, pasal berapa yang dituduhkan, siapa terdakwanya, lalu hakimnya memutus apa. Itu dulu zaman Orde Baru begitu. Kata pasalan. Diijon namanya. Diijon, perkara itu sudah diijon lebih dulu, orang-orangnya siapa yang akan menangani. Itu dulu gila di zaman Orde Baru itu. Nah, ketika reformasi muncul, Sahlan ini sebagai hakim yang baik mengumumkan itu di dalam sebuah pertemuan internasional. Habis itu dia dipaksa mundur oleh pimpinannya. Iya, pokoknya tiba-tiba dia mundur. Akhirnya apa? Ya menjadi dosen akhirnya di Jogja. Maksudnya begini, ada perkara itu yang sudah diijon sehingga seakan-akan negara ini didikte oleh bandit. Nah, kalau kasus terlanjur terbongkar gitu, jalan-jalan gitu, wah ini hebat. Tiba-tiba anti klimaks. Yang dikorbankan seorang lurah kecil, gitu kan? Itu kan. Ini kasus lurah Kohot nih. Lurah Kohot. Iya. Hal yang tidak masuk akal, dia bisa punya ide seperti itu sampai melahirkan lebih dari 200 sertifikat HGB maupun 263 dan sebagainya. Itu karena negara didikte oleh bandit, hakimnya dibegitukan. Penyidiknya dibegitukan, maju mundur. Nah, itu harus dihindari karena itu sudah lama menjadi perbincangan publik gitu, dan kita tidak usah bicara prosesnya, bicara produknya aja ya, yang itu sering kita rasakan. Nah, kedepannya mungkin perlu ditata, mungkin kita memang harus bicara agak keras kalau tentang ini, negara didikte oleh kekuatan mafia lah gitu, sehingga kasus itu bisa hilang di tengah jalan, laporan tidak berbekas dan sebagainya itu. Nah, itu penting bagi sebuah negara demokrasi yang berdasar hukum. Saya kira itu ya, Pak. Pertanyaan untuk ketiga penanggap ini. Betul ya, dari Silinggut ya. 1099. Ya, semoga Pak Prabowo serius menangani masalah yang dibicarakan di podcast ini, atau bukan di podcast inilah, di tengah-tengah masyarakat. Ini kan pembicaraan masyarakat. Kalau nggak segera diselesaikan, kapan lagi? Mumpung sekarang sudah menjadi presiden kan gitu. Iya, saya ingat loh, kekuasaan itu tidak lama. Iya, kekuasaan itu ini kan harapan yang wajar dari seorang harapan yang wajar. Rakyat ya, dari kita harapan yang wajar, perlu didengarkan harapan yang seperti ini. Oke, berikut. Ya, baik Pak Mahfud, kita lanjut nih Pak. Kita ambil yang episode 28 Januari 2025. Itu judulnya "Ini Jelas Perampokan Kekayaan Negara". Lagi-lagi ini masih sekitar pagar laut Pak Mahfud. Saya bacakan ya Pak. Dari Stefanus Santoso. Aneh, baru tahu negeri ini ada laut decoupling dan disertifikatkan. Lalu akun AHA Channel 007. Yang terlibat mulai menteri, bupati, gubernur, kepala ATR BPN, camat, kades, RT RW, pengusaha, antek-antek pengusaha, penguasa dan pengusaha, semua harus ditindak tegas. Lalu dari akun Muminimiz, bayangkan jika beliau sudah lelah dengan segala kebusukan yang tampak jelas di negeri ini, lalu beliau memilih untuk diam. Ini maksudnya Pak Mahfud ini, menanggapi Pak Mahfud yang ini, yang ketiga ini. Monggo Pak, ditanggapi Pak. Ya, ini jelas perampokan kekayaan negara, itu judulnya. Tapi kalau ditanya aneh, baru tahu di negeri ini ada laut decoupling. Ya memang kita semua kaget. Bukan aneh, tapi kaget ya. Kalau aneh mungkin dilihat kok aneh gitu ya. Tapi ini semua kaget, kok bisa laut decoupling. Dari hukum apapun itu pelanggaran. Dan bagi saya, itu bukan soal hukum administrasi.
tapi sudah masuk ke pidana yang serius. Karena dasar pengaturan laut itu diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar nih. Undang-Undang Dasar yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikuasai itu kalau dalam ilmu hukum namanya diatur berdasar hukum. Jadi yang berkuasa mengatur itu adalah pemerintah atau negara, dikuasai oleh negara. Dan negara sudah mengatur ya melalui undang-undang. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Sebelum itu ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 yang menyatakan perairan laut itu tidak boleh diberikan pengusahaan, bukan penguasaan. Kalau penguasaan itu negara terhadap pengusahaan tidak boleh dalam bentuk sertifikat atau apa, kecuali untuk urusan tertentu dan waktu tertentu, misalnya untuk ekowisata. Tidak boleh dikapling untuk apa? Agar masyarakat punya akses yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan sumber daya alam itu. Nah, kok tiba-tiba ada laut dikapling? Itu kan jelas melanggar undang-undang, melanggar putusan MK. Disertifikatkan pula gitu ya? Iya, disertifikatkan pula. Nah, yang kemudian aneh itu tadi kembali ke penanya pertama. Ini kok berbelok di tengah jalan, semua sudah bertepuk tangan ketika Pak Nusron Wahid mengatakan itu ilegal, akan saya cabut semua. Tapi sesudah semangat gitu, tiba-tiba kembali ke seorang Asri Arsin. Pak Lurah Kohot. Katanya dia yang bertanggung jawab dan siap membayar denda 48 miliar menurut Menteri KKP gitu. Nah, Menteri KKP-nya tuh salah juga. Gimana orang kepala desa di satu desa lalu bertanggung jawab atas 16 desa? Yang dipagar tuh kan melewati 16 desa yang betul. Punya laut itu. Gitu. Lalu yang konyol lagi, Arsinnya bilang, saya enggak pernah bilang gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Uang dari mana kan begitu. Lalu ini juga, maksud saya ini negara didikte oleh sesuatu yang ada di belakangnya. Pastilah ada yang di belakang KKP kalau orang. Masa cuma bilang begitu aja? Kalau seorang menteri gitu bilang begitu, kalau tidak karena ada sesuatu di belakangnya. Nah, kalau memang tidak. Yang mengatakan 48 miliar akan dibayar oleh Pak Lurah gitu ya. Iya itu. Semacam jubirnya. Nah, dan betul ini siapa? AHA Channel ya. Iya. Yang terlibat itu mulai menteri, bupati, gubernur, kepala TR BPN, camat, dan seterusnya. Nah, inilah bedanya korupsi di Orde Baru yang kita lawan sungguh-sungguh itu. Korupsi di Orde Baru, Mas, itu dulu terkoordinir. Ya, terkoordinir APBN dikorupsi tapi diatur oleh Pak Harto. Rapi lah yang ngaturnya. Rapi gitu. Sehingga dibentuk korporasi negara itu disebut dalam teorinya itu menjadi korporatisme negara, di mana semua organisasi dikuasai lalu diberi makanan masing-masing asal jangan ribut melawan negara gitu. Sehingga pada waktu itu semua ormas, kemudian organisasi profesi bergantung sama rebutan karena dia mendapat peluang untuk mendapat jatah dari pengaturan negara yang tidak benar itu. Nah sekarang, dulu DPR enggak ada yang korupsi dulu, takut. DPRD enggak ada. Gubernur amat jarang, menteri apalagi dulu. Nah sekarang semuanya sudah korupsi sendiri-sendiri loh. Atas bawah ini kemudian disandera pula ya. Dalam sebuah kekuatan politik kalau sudah kalah, pukul dia sekarang. Karena terlibat korupsi, meskipun orang baik-baik semula. Wah ini orang baik nih, hebat ini. Dukungan masyarakatnya kuat, tapi begitu kalah di politik diantem dia. Dibuka korupsinya. Ditakut-takuti agar nggak ngomong apa-apa lagi. Kan itu. Jadi sekarang korupsinya sudah luar biasa, sudah meribak ke atas, ke bawah, kanan, samping. Yang dulu hanya ada di satu pusat kekuasaan. Ya itu sudah dibuktikan lah oleh hukum di pengadilan-pengadilan maupun oleh ketetapan-ketetapan MPR ya tentang
Fenomena KKN itu apa tuh? Ya fenomena korupsi pemerintahan yang resmi ada di eksekutif itu. Nah ini yang terakhir Pak, yang terakhir ini harapan ke Bapak nih. Pak Mahfud katanya jangan sampai lelah Pak, karena kita masih mengharapkan Pak Mahfud terus bicara, jangan memilih diam. Ya insya Allah. Insya Allah saya tidak akan lelah, akan terus berbicara. Sejak saya sebelum jadi menteri dulu, saat jadi menteri juga tetap speak up gitu. Kemudian sekarang juga. Mudah-mudahan tidak putus asa melihat situasi kok seperti pukulan saran-saran ini seperti lewat begitu aja. Meskipun terkadang enggak juga. Terkadang saya merasa ya banyak yang sekurang-kurangnya diperhatikan dan mungkin berpengaruh dalam pengambilan kebijakan negara. Sedikit banyak ada yang dibincangkan lah, ada. Pak. Ya. Tentu saya tidak sendiri karena banyak yang bersama saya di tempat-tempat berbeda di posisi-posisi lain yang sama. Kita lanjut Pak. Nah selain ngirim di komentar di teks, ada juga yang ngirimkan video Pak Mahfud. Teman-teman memilih ada 3 video, tapi kali ini khusus bagi teman-teman yang di luar Jawa Pak. Ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi. Ini kita lihat dulu nih yang dari Sulawesi, salah satu dari Sulawesi Pak. Ini kita lihat nih videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Amin dari Gorontalo Prof. Kebetulan saat ini kami berprofesi sebagai pengajar atau dosen di IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Kalau tidak salah, dulu tahun 2019 Prof Mahfud pernah datang ke Gorontalo dan alhamdulillah kami saat itu bisa sungkem sama Prof, bisa tabarukan pada panjenengan. Mohon izin Prof, kami bertanya terkait fenomena hukum di Indonesia, karena panjenengan Prof Mahfud adalah tokoh nasional, tokoh bangsa yang fokus dalam bidang hukum. Memang baru-baru ini ada fenomena yang ini masih sangat membekas di ingatan kita terkait hakim yang menjual hukum, gitu ya. Seorang hakim yang menjual hukum. Kemudian pertanyaannya Prof, perlu nggak gitu ya pola pendidikan hukum di Indonesia itu dirombak ya, atau perlukah merombak pola atau sistem pendidikan hukum di Indonesia, mengingat pada saat yang bersama Komisi Yudisial tidak bisa berbuat banyak soal itu. Mohon tanggapannya, mohon pencerahannya Prof. Matur suwun, matur sakalangkong, terima kasih, salam sehat selalu. Prof Mahfud sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Mas Amin di Gorontalo. Ya, hakim menjual hukum. Agar tidak jadi fitnah, kita sebut aja contohnya ya. Ada hakim yang menjual hukum, hakim agung itu dalam kasus koperasi inti dana di Semarang. Sama juga itu terjadi di berbagai tempat. Jadi gini cara menjualan hukum. Koperasi misalnya, koperasi ada 100 orang. Koperasi ini sehat. Ini yang di Semarang nih. Lalu ada 2 orang suruh menggugat bahwa koperasi ini tidak beres sehingga harus disita oleh negara gitu. Karena 2 orang, padahal anggotanya 100, mula-mula kalah sampai tingkat Mahkamah Agung. Dicari lagi anggota yang lain. Ya, anggota yang lain menggugat lagi, tiba-tiba menang. Koperasi ini lalu dikuasai lah ya oleh pemerintah dengan satu tim pengurusan agar itu harganya disita lalu dibagi ke anggota. Itu satu salah. Koperasi itu kan bukan PT, bukan pemegang saham. Lalu yang kedua, kemudian orangnya ketangkap bahwa ini ya pengajuan yang kedua ini nyuap hakim. Nyuap hakim, hakim agung dimenangkan di tingkat mahkamah dan hakimnya sekarang sudah di penjara. Hakim agung loh. Menjual hukum ke sini. Percaya enggak Anda bahwa ini hakim ini menjual hukum? Ya percaya. Pertama koperasinya sehat. Yang kedua pengacara yang menang ini kemudian ditangkap oleh jaksa. Ya lalu dia ngaku dan minta maaf kepada masyarakat. Saya yang menyuap ini katanya itu kan. Ya dicokok semua kan. Ini artinya dia menjual kasus. Lalu yang di Surabaya itu kan sama tuh kasus Ronald Tanur. Itu kan hukum dijual kan. Betul. Sampai sekarang.
dan banyak lagi kasus. Jadi hukum itu bisa dijual, kalau dulu bisa diijon, ya orang bisa pesan hakim, bisa pesan polisi, ini kasus ini ya, nanti yang nangani ini namanya si A si B, pasalnya arahkan ke sini saja. Nah, nanti di jaksa dipesan lagi, gitu. Itu yang dulu. Oleh sebab itu jangan heran ketika dulu Pak Susno Duaji menjadi tumbal dari kasus Cicak Buaya 2, lalu dia kan yang disalahkan terjadinya kasus Cicak Buaya, lalu dia dituduh sebagai koruptor mafia di polisi. Lalu dia berteriak, kok bilang saya mafianya, uang mafianya itu berkantor di sebelahnya kantor Kapolri, katanya kan. Dia loh, Baris Krim bilang gitu. Itu rame betul waktu itu, rame, Pak. Kan? Tiba-tiba menunjuk orang di samping ini. Iya kan, itu kantor kepala mafianya tuh di sebelah kantor Kapolri itu, katanya. Di waktu ya tambah masuk penjara dia karena itu. Dan itu menunjukkan betapa hukum itu sering diperjualbelikan pada semua tingkatan gitu. Dan itu mengerikan karena dulu ya korupsi itu sendiri-sendiri, nggak pakai jaringan begini ya. Di tahun 50-an itu korupsi sudah ada, tapi tidak sekarang ini saling kait-mengkait sehingga saling sandera. Oleh sebab itu kalau pertanyaannya apa sistem pendidikan hukum kita ini sebaiknya diubah, saya tidak tahu cara mengubahnya karena sistem pendidikan hukum ini sudah selalu diubah, selalu diperbaiki kalau menyangkut kurikulum. Ya. Kalau menyangkut kurikulum kan sudah sejak tahun 45 begitu Fakultas Hukum, begitu ganti menteri selalu ada tambahan-tambahan mata kuliah kalau maksudnya materi hukum. Praktek hukum juga sudah ada tuh. Dulu ada praktek hukum 1, praktek hukum 2, bagaimana kalau jadi pengacara, bagaimana jadi hakim, bagaimana jadi jaksa. Tapi yang kurang itu sekarang adalah integritas moral. Nah, kalau integritas moral itu kalau dididikkan di Fakultas Hukum dalam sebuah sistem pendidikan, saya tidak tahu apa mau diapakan ya. Gitu. Kalau integritas moral itu kan dari keluarga, kemudian lingkungan, sekolah dasar dan seterusnya. Kalau sudah pendidikan hukum tuh saya setuju tuh kalau ditemukan gimana cara mengubah sistem pendidikan hukum agar tidak terjadi lagi jual beli hukum oleh para sarjana hukum. Mungkin pertanyaannya malah sistem penegakan hukum. Mungkin malah lebih mungkin. Kalau sistem pendidikan hukum gimana? Kecuali penegakan hukum itu sendiri harus dianggap bagian dari pendidikan, bukan pengajaran. Nah, nanti kita carilah konsepnya. Tapi saya lontarkan masalahnya aja bahwa sesama sependapat dengan Mas Amin dari Gorontalo itu masalah kita. Tapi integritas moral itu adalah kuncinya. Integritas moral itu artinya pemihakan terhadap kebaikan dan kebenaran sesuai dengan yang diucapkan oleh kalimat-kalimat hukum dan janji hakim, janji polisi, janji jaksa. Ketika diangkat itu kan dia menyatakan akan menegakkan peraturan dengan sebaik-baiknya, menegakkan hukum, mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah, kalau orang punya integritas itu dilaksanakan di dalam setiap mengambil langkah gitu. Kalau tidak punya integritas ya susah. Gitu. Baik, kita lanjut Pak Mahfud ya. Ini yang episode 4 Februari 2025 Pak Mahfud. Judulnya Presiden Perlu Evaluasi Pimpinan Polri waktu itu. Nah, ini saya bacakan Pak dari akun Teguh Hermawan. 100% benar sekali Pak Mahfud. Kalau mau polisi bersih, maka paling utama pemimpinnya harus bersih, dimulai dari Kapolrinya. Wah ini. Lalu dari akun Kyuru Salah. Itu bubarkan polisi, ganti Satpam BCA. Wah, ini agak lucu di komentarnya nih. Lalu akun Mandala Kitsi Channel. Ini oknum, itu oknum, lama-lama polisi oknum semua. Silakan Pak, ditanggapi Pak. Iya, kalau urusan evaluasi pimpinan Polri itu kan sebenarnya rutin ya, dan itu hak prerogatif Presiden sebenarnya. Kalau masyarakat sudah lama menganggap ya pimpinan Polri itu harus ada batas tidak terlalu lama gitu. Kalau sudah terlalu lama itu lalu jenuh kerjanya itu juga dan mungkin saja bisa tergoda. Oleh sebab itu menurut saya tidak perlu terlalu lama pimpinan Polri itu. Ya 2-3 tahun gitu ganti gitu ya. Dan
sudah banyak yang mengusulkan gini, tapi apapun itu adalah hak prerogatif presiden. Dan presiden untuk melakukan itu tidak steril dari lingkungan politik dan intrik-intrik politik. Tinggal presiden mau berani membuat terobosan atau tidak. Itu hak presiden. Ya. Sudah tahu bahwa polisi banyak masalah gitu, sehingga mungkin memang perlu adanya reposisi orang-orang di polisi itu. Bahkan kasus yang terakhir juga menimbulkan teka-teki kan, ketika kasus di Lampung yang penembakan 2 pekan lalu kita bilang ikut bela sungkawa atas tertembaknya 3 polisi, tapi kemudian belakangan muncul isu justru polisi itu ikut membackup yang selama ini membackup itu dan minta, konon sih kalau menurut isunya itu minta menaikkan jatah setoran, naikkan 2 kali lipat gitu, dan 2 hari sebelumnya ada videonya udah ngancam-ngancam toh yang tertembak itu. Tentu orang bereaksi, kalau jatah diambil kamu semua, saya di mana? Lalu terjadi penembakan itu. Jadi itu juga bagian dari reposisi nih. Perlunya reposisi untuk mengetahui bahwa hal itu sering terjadi di mana-mana gitu. Sehingga jangan sampai orang mencari keamanan itu hanya ke lebih percaya kepada satpam yang tidak punya senjata. Dia tidak, kalau polisi itu senjatanya 2, 1 senjata beneran, 2 senjata hukum. Kalau satpam senjata enggak punya. Ya, paling pentungan kecil yang boleh. Hukum dia enggak punya kekuasaan hukum. Nah, sekarang orang daripada berurusan dengan polisi, satpam aja lah, cepat selesaian gitu. Sehingga ini ada usul malah satpam BCA. Disebutin lagi nama banknya. Disebut nama banknya. Entah kenapa kesengsem nama kenapa gitu. Harus nyebut nama BCA? Satpam bank lain kenapa? Betul ya, jangan semuanya. Memang yang melakukan kalau kejahatan pasti oknum, pasti bukan. Pasti bukan institusi. Tidak pernah satupun pelaku kejahatan dari Polri itu disebut institusi. Pasti oknum. Nah, kalau oknumnya terlalu banyak, lalu kan oknum semua. Satu institusi. Semua pelaku adalah oknum, sehingga lama-lama semua oknum. Lama-lama orang punya persepsi, polisi itu begitu. Kan gitu. Gitu. Ya, Pak. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke video. Masih ada 2 video nih. Ini yang kalau nggak salah dari Sumatera, Pak. Dari Padang. Ya, kita lihat dari Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Mahfud selalu sehat dan diberikan sudut pandang yang selalu menjernihkan dan tanpa pretensi pragmatis apapun. Pak Mahfud, perkenalkan, saya Aidil Aulia dari Padang. Saya ingin bertanya 2 hal kepada Pak Mahfud pada kesempatan kali ini. Yang pertama, seingat saya tahun 2021, Bapak sebagai Menko Polhukam menegaskan kelompok kriminal bersenjata yang melakukan kekerasan masif di Papua dan Papua Barat sebagai kelompok teroris. Akan tetapi penyematan kata teroris itu tidak jadi digunakan dan kembali disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata. Bagaimana penjelasan Bapak tentang itu? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak Mahfud pasti mengikuti akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan pembahasan RUU TNI. Bagaimana pendapat Bapak tentang RUU TNI tersebut dan keberlanjutan demokrasi Indonesia ke depan? Apakah wacana tersebut sudah ada sewaktu Bapak menjabat? 2 pertanyaan itu, Pak Mahfud. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Silakan, Mas Aidil dari Padang. Mas Aidil, iya dulu ketika terjadi penculikan dan kerusuhan di Papua itu, kami resmi Polhukam itu mengadakan rapat semua unsur yang terkait, yang kemudian berkesimpulan agar orang-orang tertentu di Papua yang namanya sudah disebut itu supaya diburu sebagai teroris. Sehingga kita sebut teroris karena langkah-langkahnya itu memang sudah memenuhi syarat untuk disebut tindakan terorisme, ya, menyasar tempat-tempat umum, membunuh orang-orang yang tidak berdosa,
menyandera bandara dan sebagainya. Sehingga ada kelompok A, kelompok B, kalau tidak salah ada 5 kelompok pada waktu itu nih, pimpinannya harus diburu sebagai teroris. Tetapi ini belum ketangkep, banyak ya belum ketangkep sampai sekarang. Saya harus berterus terang secara politis gitu. Memang masih ada perbedaan pendapat di antara pejabat pemerintah sampai saat ini tentang kapan sesuatu itu disebut teroris. Karena begitu disebut teroris, menurut undang-undang TNI boleh masuk. Sementara kalau disebut kelompok kriminal bersenjata, yang boleh nangani hanya Polri. Nah, tarik-menarik di antara ini menyebabkan kita tidak bisa sampai sekarang menyebut Papua itu sebagai kelompok teroris, tapi tokoh-tokohnya yang sudah disebut ya telah melakukan kegiatan-kegiatan terorisme itu tetap disebut teroris, jadi tidak dibatalkan gitu. Sejauh pengetahuan saya itu masih berlangsung, orang-orangnya tetap diburu. Kelompok ini jumlahnya sekian orang, kelompok ini sekian orang. Tidak semua di Papua itu menjadi daerah teroris, karena Papua itu ada budaya, ada orang, ya. Dan yang namanya orang itu di sana jauh lebih banyak yang pro republik. Gitu, tinggal disejahterakan. Oleh sebab itu di Papua itu operasi kita itu operasi sipil sebenarnya, agar negara membangun kesejahteraan tanpa terlalu banyak campur tangan TNI. Nah, itu dulu. Nah, kemudian yang kedua, soal RUU TNI, saya sudah menyampaikan pendapat. Pembahasan RUU TNI yang sudah disahkan itu secara prosedural sangat buruk. Karena gini, itu dulu DIM-nya itu yang beredar itu sangat pro duifungsi. DIM yang beredar di awal-awal itu, misalnya presiden bisa menempatkan TNI di mana saja yang menurut pertimbangan presiden perlu diisi TNI gitu, tidak dibatasi lagi pada waktu itu. Ribut-ribut, kemudian karena suara publik yang keras, kemudian dibahas diam-diam. Seharusnya kan mengundang partisipasi masyarakat, ya, dibuka untuk umum, didengar pendapat masyarakat. Ya memang didengar sih, tapi orang yang diundang oleh DPR sendiri, bukan masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi. Ini sudah biasa dengan profesor ini tanggal sekian, sudah dijadwal sendiri. Harusnya dibuka, masyarakat siapa dong yang mau pendapat. Itu ditutup. Nah, ketika itu terjadi, kemudian lari ke sebuah hotel, membahasnya kan. Katanya itu ya memang boleh menurut undang-undang, boleh. Tapi apa perlunya? Kan tidak semua yang boleh harus dilakukan. Boleh dong di hotel ada peraturan perundang-undangannya, mekanismenya. Ya boleh, tapi tidak harus dilakukan kalau ada yang lebih efisien. Sehingga kesimpulan orang itu sembunyi-sembunyi. Tidak menyerap aspirasi dan pandangan masyarakat secara utuh dan terbuka seperti tuntutan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun isinya, produknya yang terakhir ini, saya termasuk yang mengatakan tidak ada lagi tendensi untuk mengembalikan duifungsi TNI. Tidak ada lagi menurut saya, karena sesudah orang rame itu, kemudian di mana-mana timbul demo, di mana-mana timbul kecaman, lalu undang-undang akhirnya pembahasannya yang baik-baik saja, tidak ada perubahan yang berarti. Gitu aja. Dan itu sudah saya jelaskan pada podcast sebelumnya. Ya. Kalau itu. Sudah pernah kita bahas Pak ya episode sebelumnya. Baik Mahfud, kita sekarang masuk ke yang bulan Maret nih Pak. Bulan Maret. Yang bulan Maret itu kita punya yang tanggal 11 Maret 2025. Judulnya Pemberantasan Korupsi Hanya Kena Yang Apes Saja. Ini saya bacakan akun Heri Santoso 8891. Menyimak cerita Pak Mahfud tentang negara berhutang kepada rakyat. Negara berarti betul-betul zolim dan zolim banget. Lalu akun Robert Sutanto. Menteri Keuangan harusnya bertanggung jawab soal pembayaran utang negara. Jangan hanya bisa naikin pajak. Ini marah nih. Lalu akun Wisvina.
Bapak saya pedagang material bangunan udah 3 generasi, alhamdulillah masih lancar. Sementara teman-temannya sesama pedagang pada bangkrut, tertipu proyek-proyek besar. Kuncinya satu saja, jangan berbisnis dengan pemerintah dan jangan memberi utang dengan pemerintah walau 1 rupiah pun. Lebih baik untung sedikit tapi aman daripada utang besar tapi bangkrut. Lucu-lucu komentarnya. Silakan Pak, ditanggapi Pak Mahfud. Yang saya jelaskan kemarin, saya kan tidak perlu penjelasan lagi. Jadi begini, negara ini punya hutang kepada rakyat banyak sekali. Yang waktu saya jadi Menko itu bahkan sudah dibentuk tim untuk membayar itu khusus untuk kewajiban negara karena putusan pengadilan di mana negara salah. Yang Istaka Karya tuh kayaknya belum ada pengadilannya, itu lain lagi itu. Yang negara kalah saja pada waktu itu sudah 8,504 triliun, ya. Negara harus membayar karena kalah di dalam perkara, karena negara punya hutang sudah diputus oleh pengadilan, karena misalnya salah tangkap yang kemudian oleh Mahkamah Agung harus bayar ganti rugi sekian, kemudian ada tanah yang dirampas kemudian oleh Mahkamah Agung diwajibkan bayar. Nah itu yang 8,5 triliun. Nah yang kayak Istaka Karya itu di mana orang dalam kontrak belum dibayar, itu mungkin belum terjadi sengketa hukum. Intinya ada kecenderungan negara itu enggan membayar kewajibannya kepada rakyat dalam bentuk hutang-hutang, dalam bentuk kebendaan, uang dan sebagainya. Itu yang kita rasakan. Nah, sementara kita tahu kalau rakyat yang punya utang, misalnya nggadaikan tanah di bank, rumah, lalu pada saatnya tidak bayar langsung dilelang. Meskipun dia minta waktu seminggu mau bayar karena mau dijual sendiri harganya pasti lebih tinggi, dilelang. Orangnya diusir, barang-barangnya dikeluarkan, ditumpuk di pinggir jalan. Itu banyak sekali, gitu. Bahkan orang yang juga peradilannya mungkin diduga sesat, langsung orangnya diusir, gitu. Kalau rakyat harus bayar kepada negara. Ini gimana sih kalau negara punya utang ke rakyat kok tidak mau bayar? Harusnya fair dong. Ini persoalan fair dan tidak fair itu Pak. Iya, soal fair dan tidak fair gitu. Ya. Nah, itu mengenai masalah orang yang kena korupsi apa saja gitu ya. Oke Pak, ini satu lagi Pak. Ini masih ada satu video lagi dari Sulawesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Mahfud MD yang terhormat, saya Aiman Wahyu, santri Pondok Pesantren Wahda Islamiyah di Palopo, Sulawesi Selatan. Prof, saya adalah salah satu pengagum Profesor Kiai Haji Mahfud MD. Prof, saya mau bertanya tentang negara Islam dan negara sekuler. Kenapa negara-negara yang disebut sekuler itu lebih maju dibandingkan dengan negara Islam? Apakah Islam tidak sejalan dengan kemajuan? Dan apakah negara kita yang mengasaskan Pancasila ini lebih tepat disebut negara sekuler atau negara Islam karena mayoritas penduduknya yang beragama Islam? Mohon pencerahannya atas hal ini Prof. Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dalam sekali pertanyaannya ya. Aiman dari Pondok Pesantren Wahda. Muridnya Kiai siapa yang kita Wahda Islamiyah itu Zaitun Rasmi. Muridnya santirnya Kiai Zaitun Rasmi, teman saya tuh. Iya, teman Pak Mahfud. Jadi begini, sebelum saya bicara apakah negara Islam itu anti kemajuan, buktinya negara sekuler yang lebih maju gitu ya. Oke, saya jawab sebelum itu, apakah negara Indonesia negara sekuler atau negara agama gitu. Begini ceritanya. Dulu ketika Indonesia memerdeka, ada tokoh-tokoh Islam yang hebat, berintegritas. Itu menginginkan Indonesia itu jangan jadi negara Islam, tapi jadi negara sekuler. Yang mengusulkan itu Bung Karno. Bung Karno itu santri. Pemahamannya tentang Islam dalam sehingga ada orang yang menyebutnya Bung Karno itu termasuk salah seorang mujtahid ya, yang ahli ijtihad dalam Islam yang bagus. Dan nyatanya Bung Karno itu juga
di Asia Afrika dikenal sebagai tokoh Islam. Masjid Istiqlal itu Bung Karno didirikan di berbagai negara, ada nama masjid Soekarno gitu. Karena dia tokoh Islam. Tapi ketika Indonesia akan merdeka, dia tidak ingin negara Islam. Negara Islam itu hanya membawa kemunduran, kata Bung Karno. Dan Bung Karno benar. Pada waktu itu, di masa itu, Islam di mana-mana mundur gitu. Tapi ada tokoh lain yang menginginkan tidak dong. Kalau mau demokrasi, Indonesia itu harus menjadi negara Islam. Karena 87% rakyat itu Islam. Kalau mau demokrasi, konsekuensinya negara Islam. Bung Karno, Bung Hatta, Yamin bilang, enggak, saya juga orang Islam, tapi tidak ingin negara Islam. Yeah. Jadi terjadi pertentangan sehingga akhirnya terjadi kompromi. Ini. Karena Bung Karno itu orangnya terbuka, iya ya kalau negara-negara sekuler enggak benar juga kan. Karena ini masyarakatnya Islam, inspirasi perjuangannya Islam gitu. Yang kelompok Nasir juga iya ya kalau jadi negara Islam enggak benar juga ya, ini bukan Islam semua penduduknya. Maka ditempuhlah jalan tengah, namanya negara Pancasila. Negara Pancasila itu bukan negara Islam, tapi juga bukan negara sekuler. Negara apa ya? Negara Pancasila namanya. Gitu kata Gus Dur, kalau bergurau ini negara yang bukan Islam, bukan sekuler, bukan. Tapi Gus Dur bergurau itu. Maksudnya negara Pancasila yaitu negara kebangsaan, disebut religious nation state. Negara kebangsaan yang diinspirasi, didorong oleh nilai-nilai keagamaan, agama apapun, itu satu. Mungkin Anda mengatakan, Pak, kok negara Islam selalu terbelakang ya kalau dibandingkan dengan negara sekuler? Iya juga ya. Tapi itu sekarang. Ya. Dulu di zaman pertengahan tuh di mana-mana yang paling maju tuh Islam. Oleh sebab itu disebut abad kemajuan dunia itu adalah abad-abad pertengahan ketika Islam. Ya, ketika Islam itu menguasai dunia dengan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Ya. Universitas tertua yang sekarang ada, yang sekarang masih ada itu Universitas Al-Azhar tuh, Islam. Dulu juga ada Universitas Nizamiyah ada juga. Itu universitas yang tua-tua dan sekarang itu menjadi cikal bakal tradisi akademik. Dan pada waktu itu dunia Islam sangat maju, makmur di berbagai belahan dunia. Tetapi ada saatnya mengalami kemunduran. Banyaklah mencari sebab kenapa sih mengalami kemunduran. Oh, itu katanya karena pintu ijtihad ditutup, di mana diskusi-diskusi udah dilarang lagi, orang harus tunduk pada pendapat seorang ulama dan sebagainya, sehingga tidak ada lagi diskursus yang memperdebatkan tentang masalah-masalah yang sifatnya ilmiah. Kenapa itu terjadi? Itu ketika mulai timbul kolonialisme, penjajahan barat. Seperti di Indonesia itu lalu tidak boleh orang Islam itu belajar ilmu pengetahuan di luar urusan agama-agama yang sempit. Itulah yang kemudian disebut sekularisasi, dalam arti tertentu agama dan urusan kenegaraan itu dipisah. Nah, orang Islam itu sudah kamu di kampung aja jadi ustadz, jadi apa. Tapi kalau kamu jadi orang maju, masuk ke sekolah Belanda. Masuk ke sekolah Belanda. Nah, di situ yang jadi-jadi yang masuk sekolah Belanda. Sementara yang bisa masuk ke sana didiskriminasi juga. Gitu. Nah, sehingga ada yang optimis. Sebenarnya kalau umat Islam ini sadar akan spirit tentang kemajuan yang terkandung di dalam ajaran agamanya, maka Islam insya Allah akan maju lagi. Ada yang optimis abad ke-21 adalah abad kejayaan Islam. Oh. Kan ada yang begitu kan, abad 21 abad kejayaan Islam, karena orang Islam sudah masuk ke berbagai sektor kehidupan ilmu pengetahuan, pemerintahan dan sebagainya. Ya kita berdoa saja, mudah-mudahan Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Sehingga kalau memberi kemajuan itu memberi kemajuan bagi masyarakat, bukan eksklusif, tapi inklusif bagi semua umat orang, manusia. Bagi banyak umat manusia. Ya. Itu Aiman. Selamat belajar. Baik, ini terakhir Pak, episode 18 Maret ini baru beberapa pekan lalu.
ketika judulnya penanganan korupsi sering anti klimaks. Nah, ini saya bacakan dulu akun Yuda Guntara. Setuju banget penjara koruptor dibuat khusus dan dijadikan objek wisata untuk anak-anak. Agar bisa ditunjukkan itu loh, binatang-binatang yang maling uang negara dan rakyat. Lalu ada akun Nathaniel Yogo Prasetyo. Mbah Mahfud, saya usul koruptor tidak usah di penjara, tapi dilepas di Alas Purwo. Dilepas di Alas Purwo. Ini kemudian akun terakhir, Vestia. Ide kebun binatang hebat dan original, apalagi kebun binatang koruptornya dibangun di Pulau Panaitan, ujung Kulon Banten. Sekalian wisata Taman Nasional Badak khas Indonesia identik dengan kulit tebal muka para koruptor-koruptor Indonesia. Asik kali ya melihat wajah-wajahnya yang mirip wajah badak bercula. Silakan dikomentarin Pak. Terakhir Pak Mahfud. Saya tekankan lagi anti klimaks. Banyak kasus-kasus yang besar itu tiba-tiba berbelok di tengah jalan. Karena sesudah kasus itu mulai diungkap, loh ada pejabat ini terlibat, oh ada anaknya Pak Menteri ini terlibat, oh saudaranya Menteri itu yang punya sahamnya, oh ini dan sebagainya itu. Lalu kemudian menjadi berbelok hanya memilih orang kecil yang jadi korban atau hilang kasusnya. Tadi sudah saya sampaikan tadi. Nah, dan itu yang menyebabkan kita tidak maju-maju dalam pemberantasan korupsi, sehingga harus ada tindakan tegas. Tapi saya pernah mengajukan sebenarnya kalau mau benar diputus hubungan dengan masa lalu. Diputus hubungan dengan masa lalu itu artinya sudahlah yang sudah ya sudah, tapi mari ke depan kita yang benar gitu kan. Itu namanya pemutihan ya. Tapi ada yang sudah sikat aja semua, enggak boleh aktif di pemerintahan. Itu namanya lustrasi gitu. Tapi mungkin kita enggak berani pemutihan. Ya, memaafkan semua koruptor itu kan bertentangan dengan hukum. Itu pemutihan kan. Tapi kemudian melarang orang untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan dengan lustrasi itu juga tidak berani, karena harus ada undang-undangnya, dan undang-undang itu harus dibuat orang-orang yang harus terkena oleh undang-undang itu. Maka pikirannya seperti ini tadi, 3 orang ini, Yuda Gunta Firstia, kemudian Natana dan sebagainya, yang tindakan tegas. Kalau perlu ya koruptor itu dilepas di Alas Purwo. Ya, dikejar oleh harimau, oleh apa gitu. Ya sama dengan Pak Prabowo kan. Letakkan di pulau terpencil di mana tidak bisa keluar lagi, kalau mau lari ketemu buaya kan gitu. Buaya makan ikan hiu katanya. Iya. Nah, dulu sebenarnya ide ini pernah dilontarkan oleh Buas. Pak Buas ketika menjadi Budi Waseso. Ketika menjadi BNN nanti katanya para pelanggar narkoba ini saya letakkan di sebuah pulau agar dimakan buaya. Itu Pak Buas ya. Ya Pak Buas juga. Kalau saya dulu kebun koruptor Bapak. Dipermalukan aja gitu. Dipermalukan tuh ya letakkan aja di sebuah kebun koruptor seperti kebun binatang, kasih kerangkeng, lalu anak-anak suruh ngelihat setiap hari gitu. Itu loh kalau koruptor kayak gitu loh gitu, dan seterusnya. Tetapi intinya tidak harus kebun koruptor, tidak harus ke Alas Purwo, dan tidak harus dimakan buaya. Tindakan tegas yang penting dari kita, dan itu hanya ada di leadership kepemimpinan seorang presiden. Baik. Cukup. Pak Mahfud, saya kira cukup Pak. Ini sampai dengan 18 Maret kita. Jadi Anda nggak usah khawatir, tetap memberikan komentar, jangan sungkan, karena komentar-komentar Anda pada periode tertentu akan ditanggapi langsung oleh Pak Mahfud seperti sekarang. Kita ketemu lagi pada besok-besok. Silakan Pak Mahfud ditutup Pak. Oke, cukup. Kita sudahi dulu. Selalu seru kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Terima kasih sudah setia menonton Terus Terang dan menyampaikan komentar-komentar sebagai feedback. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pekan depan. Tetap optimis, terus berbakti dan berkarya untuk Indonesia yang kita cintai agar menjadi lebih baik. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Selesai.